Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu mau bahas sesuatu loh. Apakah itu ya? Ini ya, Ibu bawa ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, yang cewek pasti tahu ini. Ini adalah whitening serum cream. Udah bilang aja ini pelembab gitu ya. Nah, buat yang cowok tenang ya, kalian nggak salah kelas. Ini kelas matematika, bukan kelas beauty vlogger ya. Lalu, apa hubungan kelas ini dengan produk ini ya? Nah, coba kalian pernah perhatikan tulisan-tulisan kecil yang ada di belakang kemasan ini nggak? Ya, cobalah sekali-kali diperhatikan. Ini ada kata-kata terbukti kulit tampak cerah merona. Lihat sendiri cahaya cantik kulitku dalam 10 hari. Wah, bagaimana tidak tertarik ya kaum hawa dengan perkataan seperti ini. Cahaya cantik kulit menjadi terpancar dalam 10 hari. Pasti banyak ini yang tertarik. Nah, kenapa kok dia bisa bilang ini tuh bisa cerah dalam 10 hari loh. Nah, ini ada bintang 2-nya di sini. Ini ada keterangannya uji konsumen. Betul sekali. Jadi dia bisa bilang begini karena dia sudah melakukan uji konsumen. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasil ini tuh bisa diperoleh. Nah, akan kita pelajari di perkuliahan ini. Jadi kita akan belajar tentang uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata hipotesis? Kira-kira apa? Apa yo? Iya, dugaan ya. Jadi kalau apa cara gampangnya ya orang Jawa bilangnya gitu, itu hipotesis adalah dugaan. Nah, lebih spesifiknya lagi, hipotesis itu merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju pada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, uji statistik itu dilakukan apabila melakukan inferensi dari sampel ke populasi. Nah, ini berarti kalau peneliti tidak melakukan sampling, kemudian peneliti itu dapat mengamati seluruh anggota populasi, maka tidak perlu adanya uji statistik. Nah, di hipotesis ini nanti secara umum dia dibagi menjadi dua, yaitu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau null hipotesis. Dan yang kedua, hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis. Oke. Apa itu hipotesis nol? Apa itu hipotesis alternatif gitu ya. Hipotesis nol itu merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak ada korelasi. Biasanya nanti dilambangkan sebagai H0. Sementara hipotesis alternatif itu kebalikannya hipotesis nol. Artinya dia hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau adanya korelasi. Dia ini dilambangkan sebagai H1. Beberapa buku melambangkannya sebagai HA. Oke, nah ini nanti ada penolakan H0 itu berakibat pada penerimaan H1. Sebaliknya kalau ada penerimaan H0 akibatnya ada penolakan H1. Nah, ketika mengadakan penelitian itu pada umumnya peneliti pengennya tuh menolak H0. Loh, kok bisa, Bu? Jadi misal kita kembali ke produk ini tadi ya. Jadi pelembab ini pastinya kan pengennya penggunaan hari pertama akan berbeda dengan penggunaan hari ke-10 ya. Pastinya gitu, pengennya kan lebih cerah ya, iya kan? Nggak, masa iya dari hari pertama sampai hari 10 gitu-gitu aja warna kulitnya. Itu nggak bisa dong dia klaim kalau ini akan mencerahkan dalam 10 hari, ya kan? Nah, jadi itu tadi ya, harapannya adalah menolak H0, artinya ada perbedaan. Nah, di hipotesis alternatif ini nanti dia akan memuat tanda ini. Yang alternatif memuat tanda tidak sama dengan, kemudian lebih dari, atau
kurang dari. Nah, sementara yang hipotesis 0 itu memuat tanda sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, karena adanya 3 tanda ini ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, akibatnya nanti akan terdapat tiga macam pasangan hipotesis. Nah, misal nanti hipotesisnya mengenai suatu rata ya, nanti berarti rumusannya seperti ini. Nah, tadi ya seperti yang Ibu bilang tadi, dia akan menghasilkan 3 macam pasangan hipotesis, yaitu ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Apa itu tipe A? Tipe A itu terjadi ketika H0-nya, tadi kan Ibu udah bilang kalau ini mengenai suatu rata itu adalah mu, jadi mu sama dengan C, kemudian C itu adalah konstanta ya. Lalu untuk H1, U-nya berarti tadi yang ada sama dengan, berarti ada tidak sama dengan. Nah, untuk yang tipe B itu H0 terjadi ketika mu kurang dari sama dengan C. Kalau H1-nya berarti kebalikannya, kebalikan dari kurang dari sama dengan apa? Betul sekali, lebih dari C. Nah, kemudian yang tipe C itu berarti H0-nya adalah mu lebih dari sama dengan C. Nah, H1-nya berarti kebalikannya apa? Benar, mu kurang dari C. Nah, ini nanti dia dikenal sebagai hipotesis 2 ekor. Nah, kalau yang tipe B ya, hipotesis tipe B itu dikenal juga sebagai hipotesis 1 ekor kanan. Sementara yang tipe C, berarti kalau ini kanan, yang berarti yang ini adalah kiri. Hipotesis 1 ekor kiri. Nah, dalam bahasa statistik itu disepakati bahwa yang diuji adalah hipotesis 0. Ya, jadi pada uji statistik nantinya keputusan ujinya itu apakah H0-nya ditolak atau tidak diterima, ataukah H0-nya itu tidak diterima atau dengan kata lain diterima, gitu ya. Nah, kesimpulan pada uji statistik itu kan dapat saja salah kalau dikonfrontasikan pada seluruh anggota populasinya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, artinya H0 yang ditolak itu pada suatu uji statistik bisa saja pada kenyataannya ketika di populasi ternyata H0-nya benar. Sebaliknya pada uji statistik bilangnya H0 ditolak, tapi kenyataannya pada populasinya H0-nya ternyata salah. Nah, karena adanya perbedaan antara keadaan di populasi yang nyata dengan uji statistik, akibatnya nanti kita akan mengenal 2 tipe kesalahan. Jadi ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah mengenal dulu apa itu hipotesis, apa itu tipe-tipe dari hipotesis gitu ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri bacaan hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.